di uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nurul Irfianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekaligus sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MI Nurul Falah Sabrang Petir, Kabupaten Serang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kalau ibu bilang, dengarkan apa yang ibu bilang. Kalau ibu bilang lihat ke atas ya. Kalau ke bawah, ke depan, ke belakang, ke belakang. Ya, ibu bilang lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Alhamdulillah sudah fokus mendengarkan apa yang ibu bicarakan. Oke, sekarang semuanya berdiri. Lihat apakah pakaiannya sudah rapi atau belum? Ayo dilihat.
ini kita akan belajar tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelumnya ikutin ibu dulu ya. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5. Nah, sudah siap belajar? Nah, kenapa kita harus belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan hari ini? Agar nanti kalian setelah belajar di rumah agar meneladani kepribadian Utsman bin Affan yang jujur, cerdas, santun, rendah hati dan dermawan. Jadi mohon disimak dengan baik-baik, dipahami apa yang ibu sampaikan. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita SDG ya. Nah, ikutin ibu, gampang SDG-nya. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Oke, dulu rambut kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Utsman bin Affan. Lihat di bukunya. Nah, Utsman bin Affan itu orangnya seperti apa? Jujur, dermawan, soleh, cerdas. Nah, walaupun Utsman bin Affan orangnya kaya raya, tapi beliau tidak segan-segan untuk menyumbangkan hartanya. Kemudian juga Utsman bin Affan memiliki gelar Dzunurain. Apa itu Dzunurain? Pemilik gelar yang akan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum. Kasih Utsman bin Affan yang paling gemilang adalah kodifikasi Al-Quran atau penulisan Al-Quran yang tersebar ke berbagai wilayah sampai ke kita pun saat ini kita bisa mengenal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kisah teladan Utsman bin Affan yang dermawan, santun, jujur, dan rendah hati. Kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan sikap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik membuat poster kepribadian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi nanti kalian akan membuat poster, ibu bagikan LKPD-nya, kemudian kertas karton, spidol, lem, dan juga kertas origami. Kalian membuat poster di situ, gambar, dan juga diceritakan tentang kepribadian Utsman bin Affan. Oke, sebelum itu ibu akan bertanya dulu untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami tentang Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, bagaimana kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah kekuasaannya? Menulis Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai negara atau wilayah termasuk kita Indonesia. Jadi kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang kepribadian Khalifah Utsman bin Affan? Pak. Dermawan.
tugas individu. Ya, sekarang silahkan disimak videonya. Nah, ini video kisah Risa Usman bin Affan. Semuanya mohon menyimak dengan seksama. Perhatikan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat agar kalian ingat. Ya. Ya, yang perlu dicatat silakan dicatat. Ya. Usman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan memegang gelar Catat, silsilah agar ingat. Usman bin Affan merupakan seorang as-sadiqul awwal dari golongan kaum orang pertama. Perhatikan videonya dengan bersama. Apabila ada poin-poin yang ingin kalian catat, maka catat agar bisa menjawab apa yang ibu tanyakan dan bisa membuat posternya. Ia dijuluki Zubair atau sang pemilik percaya karena beristri dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usman bin Affan diangkat sebagai khalifah dari Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 444 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Usman bin Affan. Latar belakang Usman dari keluarga Umayyah, ia cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam, sangat mendukung terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah dulu menjabat sebagai penerus adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu seluruhnya yang lain dituju di Irak, yaitu Abdullah bin Amr di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Usman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Usman bin Affan melanjutkan langkah dan perekaman Umar bin Khattab pada Bildan, di mana Usman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan orang Kristen lokal. Para Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Zatus Wali. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memilih pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah perhubungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Mesir, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 456 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan berbagai perampasan perang
mengembalikan Ali agar menjadi khalifah. Mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah berganti Utsman bin Affan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Tetap ikuti video kami selanjutnya. Ya, sudah kan tadi melihat video tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya dalam bentuk kelompok. Oke, Ibu akan bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 mana? Siap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini ada masing-masing kelompok beda ya tugasnya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi tugasnya kalian nanti berdiskusi mencari materi tentang masing-masing tema. Tema kalian apa? Ibu tanya. Kelompok 1 temanya apa? Lawan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Indah hati. Oke, jadi nanti kalian buat gambar, ilustrasikan yang mencerminkan tugas kalian. Oke, kalian boleh berliterasi digital, Ibu pinjamkan HP. Jadi masing-masing kelompok cari hanya 2 mencarinya. 1, pengertian dari sikap yang kamu dapatkan apa? Dari pribadi Utsman bin Affan. Kelompok 2 apa? Pengertiannya. Kelompok 3 dapatnya apa? Kelompok 4 apa? Cari pengertiannya dan yang kedua cari contohnya. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Siap? Siap. Oke, dibagikan HP-nya. Silakan kalian searching di Google. Dibuka Google-nya. Ya. Di searching buka Google. Nah, buka Google cari cari sudah berliterasi digitalnya sudah dicatat di bukunya biar ingat, kemudian tuliskan, pindahkan ke kertas karton ini. Oke, bagikan. Silakan kalian gambar di yang kosongnya. Contohnya kamu ilustrasikan dalam berbentuk gambar. Contoh yang tadi kamu dapatkan, ya. Yang lain boleh sambil membuat hiasannya. Yang satu menggambar, yang lainnya membuat hiasan posternya agar menarik. Ya. Ayo mulai menggambar. Tadi mana bukunya? Nah, misalkan ini Nong, Miftah, ada teman sekelas yang tidak mengerti. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya Miftah, ada temannya yang nggak bawa buku ya, kemudian kamu meminjamkannya, kamu gambar Miftah yang sedang ngasih buku ke temannya. Tuh, yang ini apa kamu? Contohnya sopan, contohnya apa? Salaman menemukan dompet yang hilang di kelas. Nah, kamu gambar ruang kelas, si Salman lagi di kelas nemu dompet, dibalikin ke komik. Contohnya apa? Nah, ketika
menggambar anak di sekolah bertemu dengan gurunya atau pak gurunya. Sok, gambarnya. Nah, seperti itu nggak apa-apa, sebisanya saja sesuai kemampuan kamu dalam menggambar. Yang penting pesannya tersampaikan. Ya, dalam gambar itu kalau sudah digambar dihias, hias ya. Ibu fotonya sekarang. Baiklah Ibu, panggil yang sudah selesai terlebih dahulu. Dari kelompok 4, silakan perwakilannya maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Rendah hati berarti tidak sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain, serta menerima pendapat atau kritik dari orang lain. Contoh, Adik adalah siswa yang bisa di kelasnya, namun ketika temannya bertanya tentang pelajaran yang sulit, Adik dengan selalu menjelaskan dan tidak merasa lebih pintar dari temannya. Sekian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana penampilan dari kelompok 4? Bagus? Waternya bagus? Saya ada si Adi sedang menjelaskan ke temannya yang kesulitan membaca atau memahami materi pelajaran, kemudian dibantu oleh si Adi. Ya, kita beri apresiasi dengan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, boleh duduk kembali. Dilanjutkan dari kelompok 4. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede dari kelompok 2 dan akan menjelaskan hasil proyek kami. Tahap satu adalah berbicara dan berperilaku dengan sopan dan hormat kepada orang lain. Jika bertemu dengan yang kedua, yang selalu menyapa dengan hormat dan menggunakan kata-kata sopan seperti menggunakan salam, selamat pagi, atau Pak. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Bagaimana penampilannya? Bagus? Bagus. Di sini menjelaskan tadi katanya siapa yang bertemu dengan guru? Nah, Via. Ini si Via ketemu dengan pak gurunya. Dia menyapa, itu namanya contoh dari sikap santun. Oke, kita beri tepuk salut buat temannya di kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali perwakilan kelompok 2. Sekarang Ibu minta kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil posternya. Ya, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil proyek kami. Dermawan berarti suka membantu orang lain dengan memberikan sesuatu yang tinggi seperti uang, barang, atau waktu. Contoh, Cinta melihat ada teman sekelasnya yang tidak memiliki buku pelajaran karena keterbatasan biaya. Kita meminjamkan bukunya kepada temannya tersebut dan juga menawarkan bantuan untuk belajar bersama. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Siapa ini? Gambar siapa? Gambar Miftah. Katanya ada temennya yang punya buku. Karena si Miftah punya banyak, bukunya dikasih bukunya. Ya, ini contoh dari sikap dermawan. Kita beri tepuk salut teman-temannya. Tepuk salut.
mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa berbohong atau menipu. Contoh, Salman menemukan dompet yang hilang di kelas. Dia mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya yang sangat gembira karena dompetnya berisi uang cukup banyak. Salman tidak mengambil uang tersebut karena ia ingin jujur dan mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Ya, bagaimana penampilan dari kelompok 3? Bagus. Posternya di sini ada Salman. Salman menemukan dompet temannya, tapi dia tidak mengambilnya, tapi dikembalikan kepada yang punya. Nah, dia senang karena isi dompetnya banyak uangnya. Nah, ini contoh dari sikap jujur ya. Kita buat kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 3 silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang apa? Materi tentang Khalifah Utsman bin Affan, meneladani sikap Utsman bin Affan. Apa yang paling menginspirasi bagi kalian? Rendah hati. Nah, sikap Utsman bin Affan yang rendah hati. Yang ini bagaimana, apa yang paling menginspirasi? Jujur. Sikap jujur Utsman. Di situ di proyeknya Ibu tanya, apakah gambarnya sudah memvisualisasikan sikap rendah hati? Sudah? Menyapa atau salaman. Oke, semuanya sudah good job, sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke, selanjutnya lihat ke depan. Di sini yang pertama ada pengangkatan sebagai khalifah. Khalifah Utsman bin Affan dipilih atau diangkat setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Dia dipilih melalui musyawarah memimpin selama 12 tahun. Kemudian jasa dalam penyebaran Islam, yaitu melanjutkan perluasan wilayah Islam, memperluas armada laut Islam, menyebarkan ajaran Islam ke berbagai tempat atau daerah. Banyak sekali rintangannya, namun tetap teguh dalam menjalankan amanahnya. Kodifikasi Al-Quran. Terima kasih. Itu tadi penguatan materi hari ini mengenai sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Oke, sekarang kasih. Itu tadi materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kesimpulannya, Utsman bin Affan itu seorang yang dermawan, cerdas, sopan, jujur, rendah hati, santun, dan juga khalifah yang ketiga, diangkat melalui musyawarah, dan juga banyak jasa beliau, ya, seperti penyebaran wilayah Islam, menaklukkan wilayah, kemudian kodifikasi Al-Quran, menyumbangkan sumur trauma. Oke, ini ada lembar refleksi individu siswa. Silakan dibaca bersama-sama, dijawab, ditulis di bukunya. Silakan kalian jawab. Buka bukunya, dicatat. Sudah selesai? Sudah dijawab semuanya? Sudah. Kalau sudah, per kelompok ibu panggil dari kelompok 1, bawa bukunya ke sini, kumpulkan. Perwakilannya saja. Ayo dikumpulkan dulu, perwakilannya maju ke depan. Kelompok 2. Ayo, perwakilannya kumpulin bukunya sini. Sama lembar refleksinya ya, kembalikan lagi. Kelompok 3, ayo kumpulkan.
Kelompok 4, ayo kumpulkan. Nah, itu tadi pelajaran mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai Khalifah yang ke berapa? Keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, baiklah, Ibu minta sekarang semuanya rapikan mejanya, posternya dikumpulkan. Kumpulkan di sini posternya dan peralatannya, spidol, lem, gunting, HP yang bukan tadi literasi digital dikumpulkan kembali. Alhamdulillah ya, materi kita hari ini sudah selesai. Boleh dipakai tasnya. Siap-siap, belum siap? Anak soleh siap. Posisi dulu siap, tangan tidak ada di atas meja ya. Oke. Untuk pekerjaan kalian di rumah, nanti Ibu akan kirim tugasnya di Google Form. Linknya akan Ibu kirim di grup kelas ya. Di situ ada 10 pertanyaan PG dan 5 pertanyaan esai atau uraian. Nanti kalian boleh dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tua ya, dibuka di grup PA-nya linknya. Oke. Alhamdulillah ya, kita telah selesai belajar hari ini. Sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin membaca doa. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah Ibu Andi, dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya insya Allah besok Ibu bagikan ya. Oke, yang pulang duluan kelompok